Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Renungan Pagi Selasa 1 Februari 2022. Nas kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 13 hingga ayat yang ke-25. Ya, perikop sekali lagi tentang karunia roh. Tema perkataan yang membangun iman lebih baik daripada bahasa roh yang tetapi tidak dimengerti. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas karunia roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biar melalui karunia roh itu kami boleh berkata-kata untuk membangun iman bagi saudara-saudara kami yang lemah imannya, yang perlu kami kuatkan, yang memerlukan pimpinan dan penyertaan. Marilah ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami. Hamba-Mu siap untuk memberitakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuklah orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kami. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karunia roh, karunia dari Allah banyak, ya, berbeda-beda terhadap setiap orang. Ada karunia mengajar, ada karunia bernubuat, ada karunia menyembuhkan, ada karunia berbahasa. Tetapi yang kita perlu ketahui, kalau kita menggunakan karunia roh, kita diberikan oleh Tuhan, dimampukan untuk dapat berbahasa roh, kita seharusnya berdoa kepada Tuhan supaya kita juga diberikan kemampuan untuk menerjemahkan atau menafsirkan bahasa roh itu. Karena apa? Karena jikalau kita tidak mampu menafsirkannya, ada orang-orang baru atau orang-orang yang baru bertobat, mereka tidak akan mengerti dan mereka mengira bahwa kita adalah orang-orang yang sedang kesurupan karena kita menggunakan bahasa yang
mereka tidak mengerti. Tetapi lain halnya kalau kita bernubuat, memberitakan firman Tuhan, baik orang yang beriman ataupun orang yang baru bertobat, mereka akan mengerti, mereka akan diyakinkan iman mereka, mereka akan diteguhkan iman mereka karena perkataan Tuhan. Nah, jadi di sini kita harus dapat memahami bahasa roh tidak dapat diajarkan, tetapi bahasa roh itu datangnya daripada Tuhan langsung kepada kita. Kalau diajarkan itu perlu dipertanyakan apakah asli atau palsu. Jadi zaman sekarang ini banyak hoak. Jadi kita jangan sembarang menggunakan atau meniru sesuatu yang kita tidak pahami, sesuatu yang tidak kita mengerti. Tetapi kalau kita mau menerima karunia roh, dapat berbahasa roh, itu kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang mengaruniakan, Tuhan sendiri yang memberikan. Kalau satu gereja menggunakan bahasa roh yang sama, itu perlu dipertanyakan. Sekarang kita harus bagaimana iman kita dapat dibangun, tetapi melalui nubuat atau melalui perkataan Tuhan. Jadi di sini kita harus menggunakan bukan hanya hati kita, tetapi juga akal budi kita. Jadi segenap kehidupan kita harus terfokus kepada perkataan Tuhan. Dengan perkataan Tuhan kita pasti dikuatkan, kita pasti diberkati, dan kita pasti memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang ada di pikiran Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan, dan apa yang menjadi rahasia Tuhan. Kita pasti dapat memahaminya. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dan doa. Bapa dan kerajaan surga, kami bukan tidak menerima karunia bahasa roh Tuhan, tetapi kami memohon ya Tuhan, melalui bahasa-bahasa roh yang Tuhan karuniakan, biarlah itu bukan menjadi suatu kesombongan dan keangkuhan bagi rohani kami, tetapi biarlah itu boleh menguatkan dan membangun iman kami, dan kami juga dapat meyakinkan orang lain dengan segala perkataan yang Engkau sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya setiap kami yang menyaksikan dan mendengarkan dari channel ini ya Tuhan, kami dikuatkan iman kami diteguhkan dan dihiburkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biar melalui firman Tuhan ini kita memiliki hikmat dan bijaksana di dalam memilih dan menerima karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman.